Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat darinya. Syalawat dan salam untuk Nabi yang membawa cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Apa yang akan kita dengar kali ini adalah sebuah kisah yang datang dari sebuah tempat yang penuh ketegangan. Sebuah peristiwa yang seolah-olah mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang tak terbantahkan. Bagaimana bisa cuaca yang cerah tiba-tiba berubah menjadi api yang menyala dengan dahsyat? Bagaimana bisa kebakaran yang tidak biasa ini menyerang hanya orang-orang tertentu? Seakan-akan ada kekuatan yang lebih besar di baliknya? Kisah ini adalah kisah nyata yang menyentuh hati dan pikiran, mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, terutama ketika kezaliman merajalela. Kisah ini layak untuk didengarkan, karena di dalamnya terkandung peringatan yang dalam, dan semoga menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Tanggal 8 Mei, sebuah kejadian yang menggegerkan Tel Aviv, sebuah kota di Israel, terjadi dengan cara yang tak biasa. Semua dimulai dengan cuaca yang tampaknya biasa saja. Matahari bersinar terang di pagi hari, namun tidak ada yang menyangka bahwa langit yang cerah itu akan berubah secepat kilat. Tanpa peringatan, hawa panas mulai terasa begitu menyengat. Rasanya udara pun berubah, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Warga mulai merasa tidak nyaman, namun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa sebab yang jelas, api mulai muncul dari beberapa titik di sekitar kota. Api ini bukan kebakaran biasa. Aneh, ia tidak menyebar sesuai arah angin. Bahkan, api ini tampaknya bergerak dengan kehendaknya sendiri, melompat dari satu tempat ke tempat lain, menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang datang untuk menangani situasi semakin kebingungan. Semakin hari, kebakaran semakin meluas dan tak terkendalikan. Di tengah kebingungannya, beberapa warga mulai membicarakan sebuah kemungkinan yang lebih mengerikan. Ada yang mengatakan ini adalah sebuah azab dari Allah. Sebuah teguran yang datang akibat banyaknya ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan. Sumber api yang tak terduga ini bagaikan hukuman yang diturunkan untuk mereka yang telah menzalimi. Beberapa saksi mata mulai berbicara tentang kejadian aneh yang mereka saksikan. Seperti api yang hanya membakar kendaraan-kendaraan militer atau pejabat-pejabat penting, sementara rumah-rumah warga dan tempat-tempat lain tetap aman. Bahkan beberapa tentara yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina terlihat begitu terkejut saat api menghampiri mereka, sementara mereka yang tidak terlibat dalam kekerasan tersebut dapat dengan aman menjauh. Di sana, di Tel Aviv, para warga mulai berbisik tentang sesuatu yang lebih besar dari sekedar kebakaran. Mereka mengatakan ini adalah pesan dari Allah, sebuah peringatan bagi mereka yang telah jauh dari jalan kebenaran. Seiring dengan terus membesarnya api, semakin banyak video yang beredar, memperlihatkan betapa tak terkendalinya kebakaran ini. Pemerintah dan militer berusaha menutupi peristiwa ini, namun sudah terlanjur banyak yang menyaksikan dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kebakaran di Tel Aviv semakin tak terkendali. Hari demi hari, api terus menyebar dengan cara yang semakin misterius. Begitu cepatnya api bergerak, hingga banyak yang mulai berpikir bahwa ini bukan sekadar fenomena alam. Sebagian besar warga di sana sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi hanya bisa pasrah, sebab usaha mereka untuk memadamkan api selalu gagal. Bahkan dalam beberapa kejadian, api justru semakin besar dan menyebar lebih cepat saat mereka berusaha menanggulanginya. Namun, yang paling mengejutkan adalah pilihan api dalam hal targetnya. Banyak kendaraan militer yang terbakar habis. Tank-tank, kendaraan lapis baja, dan perlengkapan militer lainnya, satu persatu dihancurkan oleh kobaran api yang membakar dengan dahsyat. Di sisi lain, rumah warga, yang seharusnya menjadi sasaran utama, malah tetap utuh. Warga pun bertanya-tanya, apakah ini sebuah kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Beberapa saksi mata melaporkan bahwa saat api mulai menyala di sekitar kendaraan-kendaraan militer, mereka melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di antara kobaran api. Bayangan-bayangan tersebut seperti membentuk sosok-sosok yang terlihat seperti manusia, namun tidak jelas dan begitu cepat menghilang.
Tak ada yang bisa menjelaskan fenomena itu. Yang jelas, api ini menandakan sesuatu yang tidak biasa. Penyebaran api yang tak terkendali ini membuat banyak orang berdoa dan mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya di kota-kota yang terlibat dalam kezaliman. Banyak yang mengingat kejadian-kejadian serupa yang pernah dialami oleh umat terdahulu, yang dihancurkan oleh bencana sebagai akibat dari kezaliman mereka. Orang-orang mulai teringat akan kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis, yang mengingatkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azab kepada siapa saja yang layak menerima hukumannya. Sementara itu, pemerintah Israel berusaha menutup-nutupi kejadian ini, berusaha mengalihkan perhatian warga dengan berbagai isu lain. Namun, semakin banyak orang yang memperbincangkan peristiwa aneh ini. Di media sosial, video-video yang menunjukkan kobaran api yang menghancurkan kendaraan militer Israel tersebar luas. Warga mulai membuka mata dan berpikir lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang menjadi semakin jelas bagi banyak orang. Azab ini datang bukan tanpa alasan. Api yang tak bisa dipadamkan itu bukanlah hanya sekedar bencana alam. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur semuanya. Beberapa orang mulai mempercayai bahwa ini adalah peringatan dari Allah, sebuah teguran keras bagi mereka yang selama ini terjerat dalam kebohongan dan kezaliman. Seiring berjalannya waktu, kebakaran di Tel Aviv semakin menggila. Di tengah peristiwa yang tampaknya penuh dengan kekacauan ini, ada sebuah hal yang mulai membuat warga merasa cemas, tetapi sekaligus menguatkan keyakinan mereka. Kekuatan alam yang tidak tampak oleh mata manusia, yang seperti sedang berperan dalam peristiwa ini. Api, yang awalnya tampak seperti hanya kebakaran biasa, kini terlihat memiliki pola yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Ada kalanya api menyala begitu besar, lalu tiba-tiba padam dalam sekejap. Ada pula saat-saat tertentu di mana api itu seolah bergerak dengan kesadaran, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada angin atau faktor alam lain yang menjelaskan. Kejadian-kejadian ini semakin menguatkan spekulasi bahwa kejadian ini bukan hanya kebetulan. Dalam beberapa hari terakhir, laporan tentang munculnya sosok-sosok bayangan di sekitar lokasi kebakaran menjadi semakin banyak. Beberapa saksi mata bahkan melaporkan bahwa mereka melihat sosok seperti manusia yang berkumpul di tengah api, namun mereka tidak terbakar. Sosok-sosok tersebut, yang entah dari mana datangnya, terlihat seperti menatap dengan penuh makna, seolah memberi peringatan. Ada yang menduga mereka adalah malaikat yang diturunkan untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Namun, tak ada yang bisa memastikan siapa atau apa mereka sebenarnya. Di tengah-tengah ketegangan ini, seorang ulama yang terkenal dengan kepakarannya dalam tafsir Al-Quran dan hadis, datang untuk memberikan penjelasan. Beliau menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidaklah terjadi begitu saja, apalagi kebakaran yang tidak biasa ini. Ada pelajaran yang harus dipetik dari peristiwa ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, katanya dengan penuh keyakinan. Ini adalah azab yang mungkin datang sebagai peringatan keras bagi kita semua, agar kita tidak terus berada dalam kelalaian dan kezaliman. Ternyata, pendapat ulama tersebut menggugah banyak hati. Orang-orang yang sebelumnya hanya melihat kebakaran ini sebagai bencana biasa mulai berpikir lebih dalam. Mereka yang terlibat dalam kekerasan, penindasan, dan perang terhadap umat Islam mulai merasakan keraguan. Beberapa dari mereka mulai merubah sikap dan memperbaiki diri, meski hanya dalam hati. Namun, kebakaran ini bukan hanya menyentuh mereka yang terlibat langsung. Warga sekitar, meski tidak terlibat dalam konflik apapun, juga merasakan dampaknya. Banyak dari mereka yang datang untuk melihat secara langsung apa yang terjadi. Ada yang menangis, ada yang berdoa, dan ada pula yang mulai merasa bahwa segala sesuatu ini adalah peringatan Allah untuk umat manusia secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Beberapa orang mulai menafsirkan kebakaran ini sebagai sebuah perang alam, antara kekuatan jahat yang ingin menghancurkan umat manusia dan kekuatan yang membela kebenaran. Mereka yang merasa bersalah, merasa ketakutan. Namun, ada pula yang merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk berubah, untuk meminta ampun kepada Allah, dan memperbaiki diri. Kebakaran yang menghancurkan kendaraan militer itu tampaknya menjadi simbol dari perjuangan yang lebih besar,
perjuangan melawan ketidakadilan dan keburukan yang telah merajalela di dunia ini. Semua yang terlibat dalam peristiwa ini, dari pihak militer hingga warga sipil, mulai merenung dan bertanya pada diri mereka sendiri. Apakah kami sudah cukup mendekatkan diri kepada Allah? Apakah kami telah menjadi bagian dari kezaliman yang terus berlangsung? Kekuatan api yang tak terhentikan ini, disertai dengan tanda-tanda yang semakin mencurigakan, menjadi semakin jelas bagi semua yang menyaksikannya. Semua ini bukanlah sekadar kebetulan, bukan sekadar peristiwa alam. Semua ini adalah peringatan yang datang dari suatu kekuatan yang lebih besar, dari Allah yang Maha Kuasa. Seiring dengan berjalannya waktu, peristiwa kebakaran yang menghanguskan berbagai kendaraan militer semakin memperjelas dampaknya terhadap masyarakat Tel Aviv. Di tengah kehancuran dan kesulitan yang dihadapi, mulai muncul sebuah fenomena yang lebih sulit dijelaskan, perubahan hati di kalangan orang-orang yang sebelumnya tidak tergerak oleh rasa kemanusiaan atau agama. Bahkan mereka yang dulunya terlibat dalam kekerasan dan penindasan kini merasakan getaran hati yang tidak bisa mereka hindari. Salah satunya adalah Ahmad, seorang tentara yang selama ini terlibat dalam aksi-aksi kekerasan dan pembantaian. Dulu, ia hanya mengikuti perintah tanpa berpikir panjang tentang dampak dari tindakannya. Namun, setelah kebakaran itu terjadi, dan melihat kekuatan yang tidak bisa dia jelaskan, hatinya mulai goyah. Tanda-tanda yang muncul di sekitar lokasi kebakaran, sosok-sosok yang tak tampak oleh mata biasa, dan peringatan dari ulama membuatnya berpikir ulang tentang segala yang telah dilakukannya. Apakah ini tanda dari Allah? Ahmad bertanya dalam hati, merasakan kegelisahan yang mengganggu. Kebakaran itu, yang ia anggap awalnya sebagai bencana biasa, kini terasa seperti sebuah peringatan besar. Ia mulai merenungkan kembali kehidupan dan tindakannya yang selama ini hanya mengejar kekuasaan dan kemenangan semu. Hari demi hari, Ahmad mulai mencari kedamaian dalam doa. Ia berusaha mencari jalan untuk menghapus dosa-dosanya, meskipun ia tahu tidak ada jalan yang mudah. Setiap kali kebakaran di Tel Aviv melanda, ia merasa seolah-olah ia mendengar suara hati yang memanggilnya untuk berubah, untuk bertobat, dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Doa Ahmad dengan suara yang hampir tak terdengar, penuh penyesalan. Namun, perubahan tidak hanya terjadi pada Ahmad. Orang-orang yang sebelumnya tidak terlibat dalam peristiwa ini, tetapi terpengaruh oleh apa yang terjadi, mulai berbondong-bondong datang ke tempat kebakaran untuk melihat lebih dekat. Mereka membawa doa dan harapan agar kekuatan yang lebih besar dapat menghentikan api yang terus melahap segalanya. Di antara mereka adalah Siti, seorang ibu rumah tangga yang merasa hancur melihat penderitaan yang ditimbulkan akibat kebakaran ini. Ia merasa bahwa kebakaran ini bukan hanya tentang harta yang hilang, tetapi tentang sebuah peringatan bagi umat manusia. Siti membawa anak-anaknya untuk melihat kejadian ini, dan di sana, di tengah peristiwa yang tampaknya mengerikan, ia menemukan kedamaian. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk berdoa dan bersyalawat kepada baginda Rasulullah, berharap agar masyarakat Tel Aviv mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari segala bencana, dan tunjukkanlah kami jalan yang benar, ucap Siti dengan penuh keyakinan. Perubahan semacam ini mulai terjadi di seluruh komunitas. Orang-orang yang sebelumnya terjebak dalam kebencian dan perpecahan kini mulai menyadari bahwa kebersamaan dan kedamaian adalah yang paling penting. Mereka mulai berdialog, berbicara dengan hati yang lebih terbuka, dan berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Meskipun banyak yang masih merasa takut dan khawatir akan masa depan, ada satu hal yang jelas. Kebakaran di Tel Aviv telah membuka mata mereka bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar api, kekuatan yang membawa mereka untuk merenung dan bertobat. Namun, di balik segala perubahan yang terjadi, masih ada bayang-bayang kekuatan yang tak tampak. Api yang tak terpadamkan, suara-suara misterius, dan sosok-sosok yang muncul di tengah malam tetap menjadi misteri. Sementara itu, rasa takut dan kecemasan terus menghantui mereka yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua ini menyisakan pertanyaan besar. Apakah perubahan yang terjadi cukup untuk mencegah bencana lebih besar lagi? Perubahan hati yang terjadi, meskipun cukup berarti, belum cukup untuk menjamin bahwa segala sesuatu akan kembali seperti semula. Dalam setiap doa yang dipanjatkan,
Ada ketakutan yang tak bisa diabaikan. Ketakutan bahwa, meskipun banyak yang telah bertobat, masih ada yang tidak mengerti peringatan ini. Bahwa masih ada hati yang keras dan tidak tergerak oleh kebenaran. Dan kebakaran itu, meskipun tampaknya mulai mereda, tetap membara di dalam hati mereka yang menyaksikannya. Sementara perubahan hati perlahan terwujud di kalangan masyarakat Tel Aviv, kebakaran yang terus mengguncang kota semakin memperjelas bahwa peringatan yang datang melalui bencana ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Keheningan malam yang biasa menjadi saksi bisu, kini terasa lebih mencekam. Ada ketegangan di udara, seolah-olah setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada jawaban dari semua pertanyaan yang belum terjawab. Di tengah suasana yang mencekam ini, Ahmad merasakan beban yang semakin berat. Perubahan hatinya, meskipun mendalam, tetap terasa seperti perjalanan yang belum selesai. Ia tahu, meskipun hatinya mulai bertobat, tak semua kesalahan dapat terhapus dengan mudah. Setiap kali ia melangkah, rasa takut menyelimuti dirinya. Tak hanya karena ia merasa tidak layak mendapat ampunan, tetapi juga karena kekhawatiran akan apa yang akan datang. Kebenaran yang ia cari, meskipun hadir, tetap terasa jauh dan tak mudah dijangkau. Siti yang selalu berada di sisi anak-anaknya, kini mulai merasakan keanehan yang semakin mencolok. Meski kedamaian dalam doa tetap terasa, perasaan cemas tak bisa disangkal. Anak-anaknya yang dulunya riang, kini lebih sering terdiam, seakan mereka tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Siti mulai merasa bahwa kebakaran yang mengancam ini lebih dari sekadar bencana alam. Ada pesan tersembunyi yang tak ingin mereka pahami. Suatu malam, setelah sholat Isya, Siti dan beberapa warga yang juga merasa gelisah berkumpul di sebuah masjid yang sudah mulai rusak akibat kebakaran. Di sana, seorang ulama yang dikenal bijaksana, Ustaz Ibrahim, mengajak mereka untuk merenung dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Saudaraku, kebakaran yang terjadi bukan hanya bencana fisik, tetapi juga bencana batin, kata Ustaz Ibrahim dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Ini adalah tanda bagi kita semua untuk kembali kepada Allah, untuk membersihkan hati kita yang mungkin sudah tertutup oleh kebencian dan keserakahan. Apakah kita sudah cukup bersyukur atas nikmat yang diberikannya? Siti yang duduk di barisan depan, menundukkan kepala. Kata-kata Ustaz Ibrahim begitu dalam, menyentuh setiap pori hatinya yang paling dalam. Namun, ia tahu, peringatan ini adalah salah satu dari sekian banyak ujian yang harus dilalui oleh setiap umat. Perubahan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, apalagi dengan cobaan yang datang bertubi-tubi. Keheningan mulai merayap di dalam masjid, dan suara Ustaz Ibrahim kembali terdengar. Perubahan ini, saudaraku, tak hanya untuk mereka yang sedang terpuruk dalam dosa, tetapi juga untuk kita semua. Setiap kebakaran yang terjadi, setiap peristiwa yang menyakitkan, adalah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita saling mendukung, mencari jalan keluar bersama, dan jangan biarkan kebencian dan ketakutan memisahkan kita. Di luar masjid, angin bertiup kencang, menambah suasana yang semakin kelam. Namun, ada secercah cahaya yang muncul di hati mereka. Siti merasakan harapan kecil tumbuh di dalam dirinya. Mungkin, memang benar, perubahan ini harus dimulai dari dalam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa meskipun bencana ini menyakitkan, ada pelajaran besar yang dapat dipetik darinya. Namun, harapan itu segera diuji. Ketika mereka selesai berdiskusi dan keluar dari masjid, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang begitu keras, disusul dengan guncangan yang membuat seluruh kota Tel Aviv gemetar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tetapi suara itu sangat jelas, seolah-olah alam semesta mengingatkan mereka sekali lagi bahwa mereka belum benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang. Ahmad, yang berada di dekat masjid, merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang punggungnya. Ia berlari menuju rumahnya, mencoba mencari tahu apakah keluarganya aman. Dalam perjalanannya, ia menyaksikan banyak orang berlarian, wajah-wajah yang penuh kecemasan dan ketakutan. Semuanya seakan merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih mengerikan, sedang menunggu mereka. Ketakutan yang dulunya hanya ada di dalam hati kini terasa sangat nyata.
Kebakaran yang menghanguskan seluruh kota seolah-olah belum cukup. Ada sesuatu yang lebih gelap yang mengintai. Sesuatu yang menuntut perhatian lebih dari sekadar bencana fisik. Dan di saat yang penuh kegelisahan itu, tidak ada yang tahu pasti bagaimana mereka bisa bertahan, bagaimana mereka bisa menghadapi apa yang akan datang setelah ini. Tapi satu hal yang jelas, kebakaran dan bencana ini telah mengubah mereka semua. Mereka yang dulu terpecah-pecah kini bersatu dalam doa dan harapan, meski masa depan tetap tak pasti. Malam semakin larut, dan bencana yang datang setelah guncangan itu seakan membawa setiap jiwa di Tel Aviv ke dalam ketakutan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kebakaran yang telah menghanguskan sebagian besar kota kini disusul dengan hujan lebat yang sangat jarang terjadi. Tidak hanya itu, angin kencang yang berputar semakin mengintensifkan kehancuran. Warga yang sudah berlari dan bersembunyi di tempat yang aman kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar. Keputusan-keputusan mendesak harus segera diambil. Ahmad, yang semula hanya berusaha menjaga keluarganya, kini mulai memahami bahwa nasib kota mereka tidak bisa lagi hanya bergantung pada usaha individu. Ia teringat pesan dari Ustaz Ibrahim yang menyatakan bahwa peringatan yang datang bukan hanya untuk menguji satu atau dua orang, melainkan seluruh umat. Semua harus bersatu untuk mencari solusi, untuk saling membantu di tengah kesulitan ini. Dengan semangat baru, Ahmad memutuskan untuk mengumpulkan warga di sekitar rumahnya, memberi mereka semangat dan bersama-sama merencanakan tindakan yang akan diambil. Ia mengingat, di masa lalu, saat hidup mereka lebih damai, mereka sering melupakan pentingnya saling peduli. Kini saatnya mereka menghadapi kenyataan yang jauh lebih berat. Kita harus bekerja sama. Tidak ada lagi waktu untuk berdiam diri atau menyalahkan keadaan, kata Ahmad dengan penuh tekad. Kita harus membangun kembali apa yang telah hancur, dan lebih dari itu, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama. Siti, yang kini berada di tengah anak-anaknya, merasa berat hati namun ia tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan mereka tentang pengorbanan dan kebersamaan. Setiap anaknya mulai menyadari bahwa selain menyelamatkan diri sendiri, mereka juga harus berusaha menyelamatkan orang lain yang membutuhkan bantuan. Anak-anak yang tadinya takut dan bingung kini berusaha untuk membantu, meski dengan cara yang sederhana. Salah seorang anak Siti, Amira, memutuskan untuk membantu ibu-ibu lainnya yang kehilangan tempat tinggal. Ia membawa mereka ke lokasi yang lebih aman dan menawarkan bantuan, sekecil apapun itu. Amira sadar bahwa meskipun kecil, setiap langkah kebaikan sangat berarti di tengah kekacauan ini. Saat kelompok warga yang dipimpin Ahmad mulai bergerak untuk membantu yang lain, mereka menemukan sebuah kenyataan pahit. Banyak rumah yang telah rata dengan tanah, dan mereka yang terluka sangat membutuhkan pertolongan medis segera. Tanpa persediaan yang cukup, mereka hanya bisa mengandalkan keberanian dan keteguhan hati. Namun, kehadiran mereka di setiap sudut kota memberikan harapan bagi yang lain. Mereka bekerja tanpa kenal lelah, menolong sesama tanpa pamrih. Ustaz Ibrahim, yang tetap berada di masjid meski bangunannya sudah rusak, menjadi pendorong semangat bagi warga yang datang untuk mencari perlindungan dan kekuatan. Jangan biarkan bencana ini mematahkan semangat kita. Justru, inilah saat yang tepat untuk membuktikan iman kita, ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun, di tengah perjuangan tersebut, ancaman yang lebih besar datang. Angin yang semakin kencang mengarah ke bagian kota yang lebih tinggi, di mana sebuah bangunan besar yang digunakan untuk menyimpan persediaan air dan obat-obatan terancam rubuh. Bangunan itu adalah satu-satunya tempat yang bisa menjadi titik bertahan hidup bagi mereka yang selamat dari kebakaran. Ahmad, yang mengetahui hal ini, langsung bergerak cepat. Kita harus menjaga bangunan itu. Jika itu jatuh, kita akan kehilangan semua yang telah kita perjuangkan, teriaknya. Dengan segala daya upaya, ia bersama kelompoknya berlari menuju bangunan tersebut, berusaha menahan angin dan hujan yang semakin kuat. Dalam perjalanan, banyak warga yang juga bergabung, meskipun tubuh mereka sudah lelah dan pakaian mereka basah kuyup. Mereka tahu, ini adalah momen yang menentukan. Tanpa persediaan yang cukup, mereka semua akan tenggelam dalam kegelapan dan kelaparan. Ahmad dan beberapa warga lainnya berhasil sampai ke pintu bangunan. Tetapi angin semakin mengganas. Mereka harus bekerja sama dengan penuh hati-hati dan penuh keberanian.
Akhirnya, setelah perjuangan yang sangat berat, mereka berhasil menstabilkan bangunan itu dengan bantuan tali dan kayu yang ada. Pekerjaan ini membuat mereka semua sangat kelelahan, namun mereka tahu, mereka telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Sebuah tindakan pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mereka lupakan. Siti, yang mengikuti perkembangan di dekat rumah, berdoa dalam hati, memohon agar usaha mereka tidak sia-sia. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini, ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang menggerakkan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap pengorbanan yang dilakukan, adalah bagian dari perjalanan panjang untuk kembali kepada Allah. Namun, meskipun mereka berhasil menahan bencana di satu titik, mereka semua tahu bahwa ujian ini belum berakhir. Malapetaka belum sepenuhnya berlalu, dan ada lebih banyak tantangan yang menunggu mereka di depan. Di tengah malam yang gelap, warga Tel Aviv yang terjaga saling membantu tanpa mengenal lelah. Siti, yang sudah beberapa kali membantu keluarga dan tetangga, merasa kelelahan luar biasa. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa hanya dengan terus berjuang mereka bisa melawan kehancuran yang ada. Dalam hening, di bawah langit yang penuh awan hitam, ia merasakan kehadiran Allah lebih dekat dari sebelumnya, memberi kekuatan pada setiap langkah. Ahmad, yang sempat terjatuh kelelahan setelah membantu menstabilkan bangunan penyimpanan air, kini kembali bergerak. Ia harus memastikan bahwa setiap orang yang ada di sekitar bangunan itu tetap aman. Meski cuaca semakin buruk, ia tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Mereka sudah berjuang begitu keras, dan semuanya bergantung pada keputusan yang akan mereka ambil selanjutnya. Sementara itu, Ustaz Ibrahim, yang berada di dalam masjid, terus menguatkan iman para pengungsi yang berteduh di sana. Ia mengingatkan mereka bahwa dalam setiap cobaan pasti ada hikmah yang tersembunyi, dan mereka harus tetap menjaga kebersamaan. Ingatlah, Allah tidak akan memberikan ujian lebih dari kemampuan hamba-Nya. Bersabar dan terus berdoa, karena hanya kepadanya lah kita bergantung, kata Ustaz Ibrahim dengan suara yang penuh keyakinan. Kata-katanya mengalir seperti air yang menyejukkan jiwa. Siti yang mendengar itu merasa hatinya semakin tenang. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa dari keyakinan yang disampaikan oleh Ustaz Ibrahim. Ia berusaha menguatkan anak-anaknya, memberi mereka harapan meskipun situasi tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik dalam waktu dekat. Namun, bencana itu tidak hanya menuntut tenaga dan pikiran mereka, tetapi juga ujian terhadap hati. Mereka yang tersisa kini harus menghadapi kenyataan pahit. Beberapa rumah dan pemukiman tidak bisa lagi mereka selamatkan. Kebakaran dan angin yang datang begitu cepat membuat sebagian dari mereka kehilangan lebih banyak dari sekadar rumah. Kehilangan ini meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di jiwa mereka. Dalam perenungannya, Ahmad menyadari satu hal penting. Mereka mungkin telah kehilangan banyak, namun apa yang masih mereka miliki adalah iman dan kekuatan untuk saling mendukung. Ia merasa bahwa hanya dengan kebersamaan, mereka dapat bangkit. Dari semua ini, Ahmad memutuskan untuk mengumpulkan warga di lapangan, mengajak mereka untuk tidak berhenti berjuang. Saudaraku, ini adalah ujian terbesar yang pernah kita hadapi. Namun, kita masih punya satu hal yang tak bisa diambil oleh siapapun, yaitu persaudaraan dan kekuatan hati. Kita akan mulai membangun kembali, bukan hanya kota ini, tetapi juga jiwa kita, ujar Ahmad dengan tegas. Kita tak akan berputus asa, karena Allah bersama kita. Kata-kata Ahmad memotivasi banyak orang. Mereka yang semula mulai kehilangan harapan kini kembali berdiri teguh. Perlahan namun pasti, mereka mulai memulihkan diri. Pekerjaan besar masih menanti, namun semangat mereka tidak lagi rapuh. Amira, yang kini bersama teman-temannya, mengajak anak-anak yang kehilangan orang tua atau rumah untuk berdoa bersama. Mereka memimpin doa, meminta perlindungan dari Allah, dan berharap agar segera diberikan jalan keluar dari segala penderitaan yang mereka alami. Hari demi hari, meskipun langit masih mendung dan angin kencang sesekali mengguncang, warga Tel Aviv mulai menemukan kembali kekuatan mereka. Mereka membangun kembali rumah-rumah yang rusak dengan bahan seadanya. Anak-anak kembali bermain meski hanya di ruang yang terbatas. Meskipun masih ada ketakutan di hati mereka,
Mereka mulai menyadari bahwa yang paling penting adalah terus hidup dengan penuh harapan. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasa ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga mereka. Kebersamaan dan pengorbanan yang mereka lakukan menjadi jembatan untuk membawa mereka melewati masa-masa sulit ini. Semua orang, dari yang paling muda hingga yang paling tua, menyadari bahwa meskipun kota mereka hancur, harapan akan kebangkitan selalu ada jika mereka tetap bersama dan saling mendukung. Siti menatap langit malam dengan penuh harap. Hujan yang masih turun kini seolah membersihkan segala rasa lelah dalam tubuhnya. Ia berdoa agar seluruh warganya diberikan kekuatan untuk melewati semua ujian ini. Dalam hatinya, ia percaya bahwa setiap cobaan yang datang adalah cara Allah menguji kesabaran dan keteguhan hati mereka. Ia tahu bahwa meskipun mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka sudah menunjukkan keteguhan yang luar biasa.